Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia, salam perdamaian. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati para asisten dan para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati dan kami kasihi para rohaniwan, singkatnya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025 diselenggarakan acara pengambilan sumpah janji jabatan pejabat fungsional tertentu di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 800/642/PKD 3.1 tentang pengambilan sumpah janji pejabat fungsional tertentu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang a. bahwa dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk melantik pejabat fungsional yang melekat pada kekhasan pelayanan institusi, dipandang perlu melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai pejabat fungsional tertentu. B. bahwa penetapan pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil dalam jabatan sebagaimana tersebut huruf A di atas telah mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, keahlian, dan keterampilan pegawai negeri sipil. C. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mengingat 1 sampai dengan 7 memperhatikan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional masing-masing pejabat fungsional yang akan dilantik. Memutuskan menetapkan ke-1 mengambil sumpah janji dalam jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 22 September 2025, Gubernur Nusa Tenggara Timur cap tanda tangan Mirtianes Natalina. Lampiran keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 800/642/PKD 3.1 tanggal 22 September 2025. Daftar peserta pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat fungsional tertentu di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2025. 1. Nicholas Johannes Robinson Muni SE, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Media, Unit Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2 sampai dengan 308 terlampir terbaca. Gubernur Nusa Tenggara Timur Mirtianes Natalina. Pembacaan selesai. Persiapan pelantikan kepada perwakilan pejabat yang akan dilantik disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Terima dan saksi disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Dengan hormat Gubernur Nusa Tenggara Timur disilakan menuju ke meja pelantikan. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut keyakinannya masing-masing? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan ini mengandung tanggung jawab pada bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, keluarga dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Tahu. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban akan saudara-saudari kita. Saudara-saudari yang beragama Katolik dan Kristen Protestan harap ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, saudara-saudari yang beragama Islam harap ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Saudara-saudari yang beragama Hindu harap ikuti kata-kata saya. Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menunjuk etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara-saudari yang beragama Katolik dan Kristen Protestan harap ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama, rohaniwan Kristen Protestan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini di hadapan Tuhan dan manusia, saudara-saudara telah mengucapkan janji setia dalam menerima tugas jabatan dalam pelayanan. Ingatlah bahwa Allah memanggil dan mengutus kita ke dalam dunia ini sebagai kawan sekerja Allah untuk mendatangkan shalom Allah, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu hendaklah hidup di dalam takut akan Tuhan dan setia di jalan Allah. Tetaplah setia dalam tugas tanggung jawab pelayananmu. Kerjakanlah itu dengan penuh tanggung jawab iman, dalam keadilan, dalam kebenaran, dengan penuh kerendahan hati, dan juga dalam penuh kasih
menjadi dasar untuk kita hidup dan berkah. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Janganlah kita jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan setia. Terimalah olehmu penumpangan tangan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertai saudara-saudara di dalam hidupmu, di dalam setiap tugas tanggung jawab dan pelayananmu, di setiap keluar masukmu, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selanjutnya Rohaniwan Katolik. Saudara-saudari, hari ini ada diberi amanah oleh pimpinan mengabdi dan melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur berdasarkan tugas dan fungsinya. Amanah ini tentu saja didasarkan oleh kepercayaan bahwa saudara-saudara mau dan mampu untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu, jangan pernah tinggi hati, tetapi nyatakanlah kesetiaan Anda pada sumpah yang Anda ikrarkan tadi dalam kerendahan hati untuk melayani masyarakat. Sebagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus memilih dan mengutus para murid-Nya dalam dan dengan kuasa dari Allah, maka marilah kita mohon kuasa Allah itu untuk kepelayanan Anda hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, tugas dan tanggung jawab yang Anda emban senantiasa melindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selanjutnya Rohaniwan Islam. Saudara-saudara dan saudari mengangkat sumpah dan janji selaku rohaniwan akan mengukuhkan sumpah saudara dan saudari berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 224. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taj'alullahu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu lin-nas wallahu sami'un alim." Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan. Bertakwa. Allah memberikan kedamaian di antara manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya bagi saudara dan saudariku Muslim harap ikuti kata-kata saya. Wallahi, demi Allah, bahwasanya apa yang saya ikrarkan dalam sumpah dan janji akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan perlindungan kepada saya. Amin. Selanjutnya Rohaniwan Hindu. Bagi yang agama Hindu memiliki sikap istiqomah sebagai rohaniawan sebelum
agar kiranya sumpah berjanji yang saudara ucapkan, mohon itu direnungkan, diayati dan diamalkan dalam menjalankan tugas-tugas ke depan, agar senantiasa Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Kuasa, selalu memberikan bimbingan dan tuntunannya, sehingga bisa menjalankan tugas dengan benar dan baik. Seperti yang tertuang dalam Pokok Kitab bab 3 sloka 19 yang berbunyi, oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada akibatnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Untuk itu saya akan mengumpulkan ya suwadir ya suwadir wadir pratu wasuka sriya dharma santam wartica sandute satu awardaya sigerastu tatastu astu suwama santi santi santi. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selamanya. Pengunduhan selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan berturut-turut. Yang pertama oleh perwakilan pejabat yang telah mengucapkan sumpah janji, Saudara Nikolaus J.R. Muni S.E. Selanjutnya Saudari Dr. Astari A.C. Goler S.K. SPN. Selanjutnya Saudari Intan S.E.M.M. Selanjutnya Saudara I. Nengah Radin S.A.G. Selanjutnya oleh para saksi. Yang pertama Saudara Ambrosius Kodor Esos MM. Selanjutnya Saudari Selvi Hanange Esos MSI M. Papua.
Saksi silakan kembali ke tempat semula. Pelantikan selesai, perwakilan pejabat yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi NTT, Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Bung Yasifon. Karena nama dokter itu bisa tertanya. Contoh-contoh apa disebut dokter? Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi pertama pemerintah Provinsi NTT, banyak yang hadir. Para rohaniwati yang hadir. Yang saya banggakan Bapak Ibu pejabat fungsional yang dilantik kali ini, baik yang secara langsung di ruangan ini oleh Altari maupun yang melalui virtual. Tepuk tangan buat semua. Dan sejajar hadirin sekalian yang saya hormati. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat dan salam perdamaian untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh hadir bersama secara sehat dalam acara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Momentum ini bukan sekedar pengambilan sumpah, tapi merupakan penegasan arah birokrasi kita, birokrasi yang semakin profesional dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berdampak bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, semoga kita ketahui bersama jabatan fungsional memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan organisasi, khususnya dalam tugas-tugas teknis yang membutuhkan keahlian dan juga keterampilan khusus. Pemerintah memberikan prioritas kepada jabatan fungsional ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pegawai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang diemban. Dengan adanya pegawai memiliki kompetensi dan keahlian di bidang fungsional tertentu, tugas-tugas spesifik yang ada dalam organisasi dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Saat ini, pemerintah Provinsi NTT memiliki mengelola lebih dari 8.795 pejabat fungsional tersebar di 93 jenis jabatan, dan pada kesempatan ini ada 308 orang pejabat fungsional yang dilantik tersebar di 15 kota daerah. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi potensi besar untuk menggerakkan visi misi dan Joni membuat NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, berkelanjutan. Yang nanti hari ini menjadi energi baru bagi daerah kita, yang menegaskan bahwa gerak dan roda birokrasi akan bergerak lebih hebat lagi. Saudara-saudari yang baru dilantik, atas nama pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan selamat dan juga apresiasi. Ini bukan cuma jabatan tapi juga amanah. Perjalanan karir Bapak Ibu sekalian dilantik hari ini, baik yang dari Altari maupun secara online, adalah sebuah proses yang panjang dan juga kesabaran, membutuhkan waktu yang sampai pada titik ini sudah Bapak Ibu dapatkan. Kami berharap agar ini dimaknai sebagai bagian dari pelayanan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tempat di mana Bapak Ibu bertugas. Di pundak kalian semua tersemat semua visi misi, dasar kita, program 7 pilar dari Melki Joni. Dalam yang dinamika global yang terus berubah, pemerintah terus beras dengan cepat, efektif dan efisien, sebagaimana pergerakan nomor 1 tahun 2023, di mana satu bentuk bidang pemerintah
di bidang jabatan fungsional, mendukung transparansi, transformasi organisasi, transformasi birokrasi menuju pemerintahan lebih adaptif dan juga lincah. Pemerintahan yang lincah mencakup beberapa karakter dasar: fleksibel dalam struktur kerja, orientasi pada hasil, serta kolaborasi dan juga komunikasi yang efektif, baik itu di kalangan sesama ASN dan juga tentu dengan masyarakat. Pejabat fungsional harus mampu bergerak lintas fungsi, berbagi keahlian dan berkontribusi pada proyek bersama. Hadirin yang saya tanyakan, para pejabat fungsional dituntut untuk responsif terhadap perubahan dan mampu menyesuaikan dengan cepat terhadap situasi baru. Beberapa poin penting antara lain: pertama, semangat profesionalisme. Saudara-saudara dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis, tapi juga mengasah terus kompetensi dan juga memperbarui diri dalam waktu, terutama dalam bidang teknologi digital. Tadi malam kita dengarkan sendiri bagaimana Menteri UMKM membuat UMKM ini menjadi berdaya, menjadi berdampak, itu dengan cara programnya Sapa UMKM. Saya pikir-pikir ini namanya orang berpikir di tengah kesulitan. Anggaran terbatas UMKM itu sudah membuat, tapi dengan memakai pendekatan digital, ternyata itu membuat UMKM bisa berdampak besar bagi negeri. Untuk itu sekali lagi saya minta agar seluruh pejabat pemerintahan ini betul-betul memiliki semangat profesionalisme dan terus mendorong kerja-kerja di jabatan yang depan. Yang kedua, semangat kolaborasi. Jangan lagi berpikir sendiri-sendiri atau terkotak-kotak dalam tempatnya masing-masing. Kolaborasi memastikan bahwa sinergi semua pihak, kerjasama dengan berbagai teman, baik itu dalam unitnya masing-masing maupun berbeda unit, berbeda OPD, berbeda bidang, memastikan bahwa kerja bersama ini akan berjalan dengan baik. Setiap dasar Cipta Hijau itu punya ekosistemnya, bukan cuma satu kelompok, tapi ada beberapa OPD, ada beberapa bagian dalam. Nah, untuk itu semua yang terlibat dalam berbagai kelompok tersebut harus bekerja bersama dengan baik. Yang ketiga, semangat ataupun juga spirit inovasi. Semua pejabat yang akan kali ini mesti memiliki gagasan-gagasan sedar, inovatif dan juga solutif terhadap apa saja masalah yang ada di sekitar para pejabat ini dilakukan. Baik itu ada pada lingkungannya sendiri maupun juga ada pada lingkungan tempat ekosistemnya. Semuanya bisa bergerak sebagai agen perubahan, mengadakan birokrasi yang adaptif, responsif dan lincah sesuai tuntutan selama. Hadirin yang saya hormati, pada saat bermanfaat ini saya mengajak kita semua, maupun secara organisasi, pribadi, lembaga masing-masing, untuk terus meningkatkan kompetensi manajerial, baik itu pribadi, lintas antar pribadi dan juga tentu di unit masing-masing. Pejabat fungsional tidak boleh menguasai hal teknis dan juga apatis dengan tempat lain. Teruslah berkontribusi dan mengambil peranan, memberikan apa saja yang bisa diberikan, pikiran, ide gagasan, maupun juga berbagai terobosan yang dilakukan. Untuk itu, pada waktu yang berharga ini saya mengajak kita semua bergandengan tangan lebih arah ke depan, memastikan bahwa NTT yang maju, sehat, cerdas dan berkelanjutan bisa kita kerjakan dari tempat kita masing-masing, dan bersinergi satu sama lain untuk memastikan agar semua program bisa kita kerjakan dengan tuntas. Sekali lagi, selamat kepada saudara-saudari yang baru dilantik. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menuntun setiap langkah saudara-saudara sekalian dalam mengemban tugas, menjawab kebutuhan zaman, dan memberikan yang terbaik bagi NTT kita cintai. Ayo dorong transformasi birokrasi menuju pemerintahan lebih adaptif dan lincah. Ayo bangun NTT. Selamat pagi, kita memberkati kita semua. Sama-sama. Ayo bangun NTT. Pejabat fungsional, ayo bangun NTT. Keras. Pejabat fungsional, ayo bangun NTT. Pejabat fungsional, ayo bangun NTT. Terima kasih telah memberkati kita semua. Salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera kita semua. Selamat pagi.
sepanjang jabatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada pagi hari ini.